Selamat datang kembali di penelaahan mendalam kita. Hari ini kita akan menggali satu bab penting nih dari Million Dollar Consulting karya Alan Weiss, bab 7 tepatnya. Fokusnya itu gimana mengembangkan sumber daya untuk praktik konsultasi kita tapi secara strategis. Jadi bukan sekedar nambah orang atau jadi lebih besar gitu aja, tapi tumbuh untuk menghasilkan laba yang lebih besar. Betul, ini penting banget. Nah, misi kita kali ini, gimana ya, membedahlah cara nambah bantuan. Bisa orang, bisa mitra, bisa aliansi kan? Tapi tanpa malah kejebak biaya overhead yang, bikin pusing, atau malah kita kehilangan kendali bisnis. Anda pernah nggak sih mikir gitu? Lagi butuh bantuan tapi kok khawatir, langkah ini malah nambah kerjaan atau, ngurangin untung. Ini dilema umum banget buat konsultan. Iya, sering banget kejadian. Mari kita coba bongkar pemikiran Weiss soal ini. Benar sekali. Dilema itu nyata banget. Banyak konsultan kan mulainya bagus, pas coba berkembang malah profitnya turun. Inti dari bab 7 ini menurut Weiss ya pendekatannya harus disiplin. Setiap mau nambah sumber daya, ukur dulu dampaknya ke bottom line, keuntungan bersih, dan kebebasan kita juga. Bukan cuma lihat omset naik atau jumlah staf nambah. Pertumbuhan cerdas ya, bukan sekadar besar? Oke. Persis, pertumbuhan yang cerdas. Oke, kalau gitu langsung aja ya. Kalau kita butuh bantuan nih, Wise kan kasih beberapa opsi utama. Rekrut karyawan full-time, bikin kemitraan atau pakai subkontraktor dan aliansi. Nah, dari kacamata Weiss, mana yang paling berisiko dan mana yang paling strategis? Kita mulai dari karyawan full-time dulu kali ya. Kenapa dia kayaknya hati-hati banget sama opsi ini? Weiss itu melihat karyawan full-time sebagai langkah yang risikonya paling tinggi, terutama buat konsultan independen atau firma kecil. Alasannya ada beberapa. Pertama, yang paling jelas ya, beban overhead tetap. Gaji, tunjangan ini itu, pajak, asuransi, sewa kantor kalau perlu, peralatan, banyak. Iya juga ya. Itu semua kan jalan terus, nggak peduli proyek lagi banyak atau sepi. Jadi itu langsung gross margin pribadi kita. Itu baru sisi finansialnya ya. Tapi kayaknya ada dampak lain juga disebut sama dia. Betul. Kedua, beban manajemen. Ngurusin karyawan satu aja udah lumayan loh. Makan waktu, makan energi pikiran kita. Yang harusnya bisa buat klien atau cari bisnis baru ya. Nah, itu dia. Fokus kita bisa geser dari luar klien, pasar, malah ke urusan internal, administrasi staf. Terus yang ketiga nih, ada dinamika psikologis yang kadang nggak kepikiran. Misalnya kita beli mobil baru atau liburan agak mewah, itu bisa jadi omongan kalau karyawan merasa kompensasinya kurang pas. Wah, sampai pakai istilah agak keras, jebakan negara kesejahteraan korporat mini. Oh ya, saya ingat kutipannya yang cukup nyelekit ya. Jalanan dipenuhi dengan praktek-praktek gagal yang hancur di bawah beban staf penuh waktu. Wah, itu benar-benar nunjukin bahayanya ya. Persis. Nggak bilang nggak mungkin ya, tapi risikonya itu loh, gede banget. Apalagi kalau pertumbuhan pendapatannya nggak jauh ngelampauin kenaikan biayanya dan nggak stabil. Belum lagi kompleksitas hukum, aturan ketenaga kerjaan, nambah lagi lapisannya. Jadi, Weiss intinya bilang, pikir matang-matang banget sebelum ambil langkah ini. Beneran nggak ada alternatif lain apa? Kalau opsi tengahnya gimana? Kayak karyawan paruh waktu gitu? Bisa jadi solusi yang lebih aman nggak? Bisa jadi lebih baik ya di situasi tertentu. Karyawan paruh waktu kan lebih fleksibel, overhead-nya juga lebih rendah dibanding yang full-time. Cocoknya mungkin buat tugas-tugas yang rutin, tapi nggak perlu komitmen seharian penuh. Atau pas ada lonjakan kerjaan musiman gitu. Tapi ya, tantangan manajemen sama beberapa biaya terkait tetap ada, walau lebih kecil skalanya. Oke, jadi bisa jadi jembatan tapi bukan solusi tanpa mikir juga ya? Betul. Oke, kita geser dari karyawan. Weiss juga bahas opsi kemitraan. Ini sering kelihatan menarik ya, kayaknya gabungin kekuatan gitu. Tapi lagi-lagi, Weiss ini agak skeptis juga. Kenapa kemitraan dianggap berisiko tinggi? Ya, Wise itu ngelihat kemitraan hampir kayak pernikahan bisnis lah. Dan kayak pernikahan, perceraiannya itu bisa susah banget, mahal, bikin sakit hati. Oh gitu ya? Kalau hubungan mulai nggak enak, mau bubarin kemitraan atau beli saham mitra itu bisa jadi mimpi buruk, baik secara finansial maupun hukum. Susah keluarnya kalau udah terlanjur. Selain risiko pisah,
Ada juga ekspektasi soal hasilnya kan? Wise punya aturan unik tuh, yang 1+1 sama dengan 64. Gimana itu maksudnya? Ah iya, aturan 1+1 harus sama dengan 64. Itu metafora dia aja sih buat nekenin kalau kemitraan itu baru masuk akal kalau hasilnya pertumbuhan geometris, bukan cuma nambah biasa. Jadi kalau ada dua konsultan, masing-masing omsetnya $300.000, pas gabung hasilnya harus jauh di atas 600.000, mungkin 750.000 atau lebih gitu. Harus ada sinergi yang kuat. Kalau cuma nambah biasa aja ngapain repot-repot ya? Dengan segala kompleksitasnya. Nah, itu poinnya. Ngapain repot sama kerumitan dan hilangnya otonomi kalau hasilnya cuma 1+1 sama dengan 2. Dia juga cerita contoh temennya kan, yang kejebak harus beli saham mitra, yang kinerjanya turun. Iya, itu resiko yang sering nggak kepikiran di awal ya. Kita bisa ikut ketarik masalah orang lain. Betul. Makanya, menurut Wise, kemitraan yang benar-benar sukses itu jarang. Bukan cuma gabungin sumber daya, tapi nemulin belahan jiwa bisnis yang visinya sama, etos kerjanya sama, nilainya sama, dan bisa bikin sinergi luar biasa. Dan itu nggak gampang dicari pastinya. Nggak gampang sama sekali. Oke, setelah bahas resiko karyawan dan kemitraan, kita sampai nih ke opsi yang kayaknya paling disukai Wise. Subkontraktor dan aliansi strategis. Kenapa pendekatan ini dianggap lebih unggul dalam kerangka pikirnya dia? Ada dua kata kunci penting di sini, kontrol dan fleksibilitas. Nah, kalau kita pakai subkontraktor atau bikin aliansi buat proyek tertentu, kita tetap pegang kendali penuh atas bisnis kita. Arah strategis, hubungan sama klien utama, keputusan finansial, semua di tangan kita. Kita tetap jadi nahkodanya. Tapi, di saat yang sama, kita dapat daya ungkit atau leverage. Leverage buat nanganin proyek lebih besar atau yang butuh skill khusus gitu ya? Tepat, tanpa harus nanggung beban overhead tetap atau komitmen jangka panjang kayak karyawan atau mitra. Fleksibilitasnya tinggi banget. Fleksibilitas ini maksudnya lebih gampang mulai dan mengakhiri hubungan kerjanya gitu? Iya, betul. Hubungan sama subkontraktor kan biasanya per proyek atau per tugas. Gampang dimulai pas butuh, gampang diakhiri pas kerjaan selesai. Atau kalaupun kerjasamanya kurang cocok, ya udah, selesai. Nggak ada implikasi hukum atau finansial serumit mencat karyawan atau bubarin kemitraan. Wise bilang gini, aliansi dan subkontrak lebih unggul daripada kemitraan dalam banyak kasus karena dengan opsi ini Anda mempertahankan kontrol absolut sambil mencapai daya ungkit untuk pertumbuhan multidimensi. Jelas banget kan posisinya? Terus soal pembayaran ke subkontraktor gimana? Ini penting kan buat jaga profit kita? Nah, ini poin krusial. Bayar subkontraktor itu berdasarkan kontribusi spesifik mereka dan nilai pekerjaan yang mereka kerjakan, bukan persentase dari total nilai proyek yang kita tagih ke klien. Oh, jadi bukan bagi hasil dari total nilai proyek ya? Bukan. Misalnya, kita tagih klien $50.000. Subkontraktor ngerjain bagian yang nilainya katakanlah $5.000 berdasarkan tarif atau nilai tugas yang disepakati, ya kita bayar dia $5.000. Bukan sekian persen dari $50.000 itu. Ini penting buat ngelindungin margin kita. Oke, paham. Terus, kapan aja nih situasi yang paling pas buat pakai subkontraktor menurut Wise? Dia nyebutin beberapa skenario utama nih. Nih, pertama, kita butuh tambahan tangan aja. Karena volume kerjaan lagi banyak, kapasitas kita nggak cukup. Kedua, kita butuh keahlian yang sangat spesifik yang kita nggak punya. Misalnya, analisis data kuantitatif yang rumit, atau desain grafis, atau programming khusus. Oke, ada lagi. Ketiga, ada jenis kerjaan dalam proyek yang kita nggak mau kerjain sendiri. Mungkin kurang menarik buat kita atau rasanya kurang high value lah buat waktu kita. Dan keempat, waktu kita secara strategis lebih baik dipakai buat hal lain. Misalnya ngobrol sama klien level C-suite, cari bisnis baru, atau ngerancang strategi proyek berikutnya. Masuk akal. Terus, nyarinya di mana orang-orang hebat ini? Kan nggak gampang juga. Sumber utamanya ya seperti biasa, di dunia konsultan, jejaring atau networking. Terus, rekomendasi dari kolega yang kita percaya. Referensi itu penting banget. Lucunya Wise punya semacam lelucon soal ini. Dia bilang pas nego sama calon subkontraktor, saya bilang ke mereka jangan pernah baca tulisan saya soal harga berbasis nilai. Haha, ada-ada aja. Maksudnya, biar apa tuh? Ya, itu sedikit humor ya. Tapi intinya dia pengen si subkontraktor nyubutin tarif mereka duluan. Oke.
Itu nyambung ke bagian berikutnya nih, rekrut yang terbaik. Setelah mutusin mau pakai subkontraktor atau aliansi, gimana caranya milih orang yang tepat? Wise nekenin, ini bukan cuma soal chemistry, cocok atau nggak cocok. Bener banget, chemistry itu penting sih buat kerja bareng enak, tapi ya nggak cukup. Wise kasih 3 aturan kunci yang pragmatis banget buat rekrut orang luar ini. Tahu persis apa yang kita butuhkan sebelum mulai nyari. Ini kayaknya dasar banget ya, tapi sering dilanggar. Definisikan jelas dulu, tugasnya apa, skill teknis atau fungsionalnya apa, hasil yang diharapkan apa. Jangan nyari orang dulu, baru mikir kerjaannya apa. Jangan sampai rekrut orang cuma karena suka aja atau kelihatan pinter gitu ya. Nah, hindari itu. Harus spesifik kebutuhannya. Itu aturan pertama. Oke, spesifikasi dulu. Aturan kedua. Kembangkan kumpulan kandidat. Jangan pernah, sekali lagi jangan pernah, rekrut orang pertama yang ditemui atau diwawancara. Sekeren apapun dia kelihatannya. Harus ada pembanding ya. Harus. Minimal bandingan beberapa opsi lah. Biar kita punya perspektif, punya daya tawar juga. Wise juga nekenin banget pentingnya cek referensi dari klien sebelumnya si kandidat. Pertanyaannya jangan cuma, si A kerjanya bagus nggak? Tapi, kenapa si A lebih baik dari orang lain yang pernah Anda pakai buat kerjaan sejenis? Nah, jawaban dari pertanyaan ini jauh lebih ngasih insight. Dan kalau kandidatnya nggak mau kasih referensi klien, itu lampu merah ya. Ya, itu red flag besar. Kalau orang nggak bisa atau nggak mau kasih kontak klien sebelumnya yang puas sama kerjaan dia, ya kita patut curiga kan? Kenapa? Aturan ketiga nyambung ke sini. Investasikan waktu yang cukup pas proses seleksi. Sampai kita benar-benar yakin dan nyaman sama pilihan kita. Jangan buru-buru ambil keputusan cuma karena proyeknya udah mepet. Prosesnya harus teliti ya. Iya, wawancara, mungkin kasih studi kasus kecil, diskusi teknis. Itu nggak cuma bantu kita nilai kandidat, tapi juga kasih kesempatan kandidat nilai kita dan proyeknya. Wise bilang, kadang kandidat yang kurang pas, itu malah sadar sendiri kalau nggak cocok, terus mundur, kalau prosesnya cukup teliti. Oke, menarik. Balik lagi sedikit soal biaya nih. Tadi kan disinggung soal Wise nggak mau nyebut angka duluan pas nego sama subkontraktor. Bisa dijelasin lagi strateginya gimana? Itu taktik negosiasi yang cerdas ya. Jadi, dengan minta subkontraktor nyebutin tarif atau biaya mereka duluan, Wise dapat beberapa keuntungan. Pertama, ada kemungkinan biaya yang mereka sebut itu lebih rendah dari yang sebenarnya kita bersedia bayar. Apalagi kalau mereka belum pakai value-based pricing ala Wise kan? Nah, itu potensi hemat langsung. Oke, potensi untung ya. Kedua, kalaupun biaya yang mereka ajukan ternyata ketinggian, tapi kita suka banget sama kandidatnya karena skill atau reputasinya, kita masih punya ruang buat nego turun. Coba kalau kita yang buka harga tinggi duluan, ya 2 potensi ini hilang. Jadi ini soal mempertahankan posisi nego yang lebih kuat aja. Sip, paham strateginya. Nah, sekarang kita bahas cara kasih imbalan dalam konteks lain. Biaya jasa penemu atau finder's fee. Ini penting kan buat dorong orang kasih referensi ke kita? Gimana Wise mendefinisikan dan menyusunnya? Definisinya itu krusial banget. Finder's fee itu komisi untuk bisnis yang nggak akan kita dapat tanpa referensi itu. Harus jelas sebab akibatnya. Oh, jadi bukan cuma sekedar ngasih nama kontak gitu aja ya? Bukan. Nah, tergantung seberapa matang referensinya, seberapa banyak kerjaan yang udah dilakuin sama si perujuk, Wise usulin struktur bertingkat. Level paling tinggi, 15-20% dari nilai proyek. Ini kalau si perujuk nggak cuma ngenalin, tapi udah nutupin jualannya, close the sale buat kita. Kita tinggal datang, proyek mulai. Dia udah kerja keras di penjualan. Level tengah, 10-15%. Ini kalau perujuk udah ngaturin kenalan, klien udah anget lah, siap ketemu. Tapi kita yang harus presentasi akhir dan closing. Level dasar 5%. Ini kalau perujuk cuma kasih nama kontak pengambil keputusan yang relevan. Kita yang harus usaha dari nol buat deketin dan jualan. Kalau cuma petunjuk mentah kayak, coba kontak PT Anu, kayaknya mereka butuh bantuan deh. Ya mungkin cukup kasih hadiah kecil aja sebagai ucapan terima kasih kalau akhirnya jadi bisnis. Penting juga buat netapin durasi perjanjian fee ini kan, biar jelas. Penting banget. Umumnya, finder's fee itu cuma berlaku buat proyek pertama atau penugasan awal dari referensi itu. Kecuali mungkin kalau proyek percontohan, pilot project, nah fee-nya bisa diperluas ke fase berikutnya kalau pilotnya sukses dan langsung lanjut. Tujuannya ya biar si perujuk merasa dihargai secara adil, jadi termotivasi terus kasih referensi bagus ke kita. Ingat kata Wise, satu rujukan itu cuma kejadian bisnis.
Rujukan berkelanjutan itu karir konsultasi, titik. Jaga hubungan baik sama perujuk itu investasi jangka panjang. Itu kan untuk rujukan yang sifatnya pasif ya. Gimana kalau situasinya lebih aktif, misalnya kolaborasi, kita kerja bareng konsultan lain di satu proyek. Waze punya model pembagian pendapatan yang adil atau equitable revenue sharing. Itu gimana kerjanya? Model ini tujuannya biar nggak ada debat kusir soal siapa yang lebih berharga atau tarif harian siapa lebih tinggi. Nah, model ini bagi total pendapatan proyek berdasarkan kontribusi relatif masing-masing pihak di 3 area kunci. Akuisisi penjualan? Sales acquisition. Siapa yang punya peran utama dapetin klien? Siapa yang bawa relasinya? Yang usaha jualan di awal, yang closing. Teknologi metodologi? Teknologi metodologi. Siapa yang nyediain otaknya, IP-nya, alat diagnostiknya, prosesnya, metodologi uniknya yang jadi dasar project. Pengiriman? Delivery. Siapa yang bakal kerja di lapangan? Implementasi utama, analisis, fasilitasi workshop, mastiin hasilnya tercapai. Jadi total duit proyek dibagi berdasarkan bobot kontribusi di 3 area itu ya? Betul. Wise kasih saran pembobotan sebagai awal. Misalnya, 50% buat akuisisi penjualan, karena seringnya ini paling susah. 30% buat metodologi, 20% buat pengiriman. Tapi ya, bobot ini bisa disesuaikan lah, tergantung kesepakatan dan proyeknya gimana. Yang penting, pembagiannya itu berdasarkan persentase dari total nilai proyek, bukan dari penjumlahan tarif harian atau jam masing-masing. Jadi fokusnya ke hasil bareng dan kontribusi strategis, bukan cuma waktu kerja. Oke, kita udah bahas pilihan sumber daya, cara rekrut, cara bayar. Sekarang balik ke gambaran besarnya lagi nih. Terus, ini semua artinya apa? Gimana kita manfaatin leverage dari sumber daya tambahan ini, subkontraktor, aliansi, tanpa malah kehilangan kontrol atau kejebak kerumitan baru? Tujuan strategis utamanya apa sih? Nah, ini dia puncaknya argumen Wise di bab ini. Tujuan utama pakai sumber daya tambahan itu bukan cuma buat ngelembar kerjaan, biar kita bisa santai, atau biar bisa ngejar lebih banyak klien baru secara membabi buta. Bukan itu. Tujuan strategisnya adalah untuk membebaskan waktu dan energi mental kita. Supaya apa? Supaya kita bisa fokus ke aktivitas yang nilainya paling tinggi, yaitu membina dan memperdalam hubungan dengan klien yang sudah ada. Oh, jadi fokusnya ke klien yang udah ada ya? Bukan cuma cari baru terus? Betul. Memahami bisnis mereka lebih dalam, cari peluang baru di dalam organisasi mereka, memposisikan diri kita sebagai penasihat strategis jangka panjang mereka. Itu gamenya. Jadi leverage itu bukan buat lepas tangan, tapi malah biar bisa lebih terlibat secara strategis sama klien existing. Tepat sekali. Wise punya peringatan keras. Terlalu banyak konsultan jatuh cinta sama metodologi mereka sendiri. Sukses di bisnis ini datang dari pemasaran, termasuk pengembangan hubungan klien, bukan dari kedalaman keahlian konsultasi semata. Dia juga bilang, sumber daya itu alat yang memungkinkan Anda bergerak menuju 7 angka pendapatan, bukan jangkar yang menjerat Anda di 5 angka. Artinya, pakai sumber daya buat naikin profit dan jangkauan strategis kita, bukan buat nambah beban dan kerumitan operasional. Peluang spesifik apa aja nih yang kebuka kalau kita berhasil pakai leverage ini? Waktu ekstra yang kita dapat itu bisa buat ngapain aja? Ya kalau ada subkontraktor atau tim yang bantu ngerjain sebagian implementasi, kita jadi bisa... Ya kalau ada subkontraktor atau tim yang bantu ngerjain sebagian implementasi, kita jadi bisa ngadain meeting rutin yang lebih strategis sama key buyer atau sponsor proyek di klien. Fokusnya ke gambaran besar, implikasi bisnis, langkah selanjutnya. Bukan cuma laporan progres teknis doang. Ya, kalau ada subkontraktor atau tim yang bantu ngerjain sebagian implementasi, kita jadi bisa pakai insight dari tim di lapangan buat nemuin isu kritis atau peluang tersembunyi yang mungkin nggak kelihatan dari atas. Ya, kalau ada subkontraktor atau tim yang bantu ngerjain sebagian implementasi, kita jadi bisa habiskan waktu tidak terstruktur sama klien, misalnya observasi langsung di lapangan, makan siang santai atau sekedar keliling-keliling buat dapat pemahaman nuansa budaya dan politik organisasi mereka. Ini bisa karena kita nggak ngejar tagihan per jam kan? Ya, kalau ada subkontraktor atau tim yang bantu ngerjain sebagian implementasi, kita jadi bisa lakukan riset soal pesaing atau tren industri klien. Ini ngasih nilai tambah strategis di luar proyeknya langsung. Proyek lanjutan atau perluasan kerjasama berdasarkan kebutuhan yang muncul selama proyek jalan. Intinya, kita tetap jadi kapten kapalnya ya. Pakai kru, subkontraktor, aliansi, buat jalanin mesin, sementara kita fokus ke navigasi strategis dan hubungan sama si pemilik kapal, klien. Analoginya pas banget itu.
Kita nggak ngelempar tanggung jawab akhir, tapi ngelempar tugas biar kita bisa fokus ke peran kepimpinan strategis dan pengembangan hubungan. Ini caranya ngembangin praktek konsultasi yang nggak cuma lebih besar, tapi juga lebih untung dan lebih enak dijalanin secara pribadi. Baiklah, mari kita coba rangkum ya penelaahan mendalam kita soal bab 7 Million Dollar Consulting ini. Poin kuncinya, pilihan sumber daya itu harus strategis. Utamain profitabilitas dan fleksibilitas. Wise itu skeptis banget sama karyawan full-time karena overhead dan repot ngurusnya. Sama kemitraan juga karena risiko dan susahnya bikin sinergi yang wow. Sebaliknya, dia sangat anjurin pakai subkontraktor dan aliansi. Kenapa? Karena kita tetap pegang kontrol dan dapat fleksibilitas. Betul. Biar sukses jalaninnya, kuncinya ya di rekrutmen yang hati-hati, tahu butuhnya apa, bikin pilihan kandidat, jangan buru-buru, sistem imbalan yang adil, baik finders fee yang bertingkat atau bagi hasil kolaborasi, dan yang paling penting, pakai daya ungkit ini buat bebasin waktu kita. Fokus ke aktivitas paling bernilai, perdalam hubungan klien, dan jadi penasihat strategis mereka. Pertumbuhan itu harus demi laba, bukan demi tumbuh besar aja. Persis. Nah, sebagai pemikiran penutup nih, buat Anda renungkan. Berdasarkan obrolan kita ini, coba deh evaluasi rencana pertumbuhan Anda sekarang atau nanti. Tanya ke diri sendiri, jujur nih, apakah langkah nambah sumber daya yang lagi Anda pikirin, entah itu rekrut orang, beli teknologi, atau bikin kemitraan, bener-bener bakal naikin profitabilitas bersih dan waktu luang pribadi Anda? Menurut Wise, itu dua ukuran kekayaan sejati buat konsultan, bukan cuma angka omset gede atau tim kelihatan besar dari luar. Jadi, jenis pertumbuhan mana yang beneran memperkaya hidup Anda, bukan cuma nambahin sibuk? Wah, pertanyaan bagus banget itu buat direnungkan. Terima kasih banyak sudah menyimak penelaahan mendalam kita kali ini. Semoga ya, wawasan dari Alan Weiss ini kasih perspektif barulah tentang cara mengembangkan praktek Anda secara cerdas dan yang penting menguntungkan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.